Shalom semuanya. Saya senang loh, makin hari makin luar biasa jemaat yang ada di Persekutuan GBI Banjar Rezeki. Ya memang Pak Musa ini luar biasa. Dia selalu jadi penerobos. Dia selalu membuat orang itu jadi penasaran. Istilahnya gini, membuat sesuatu yang orang lain melihatnya aneh, lalu penasaran, lalu ya akhirnya kenal Tuhan. Beri tepuk tangan buat Pak Musa. Wow, berapa banyak yang diberkati pujian penyembahan sore hari ini? Semua diberkati. Ayo kita bangkit berdiri yuk. Terima kasih Tuhan. Oh, Engkau baik, Engkau baik. Urabata parala papa 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 papa. Shandarala bata pakarala papa 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 papa. Oh, sikarala papa parala bata parala masya parala malamaramo. Sembah dia Bapak Ibu Saudara. Shikarala bata parala bakarala papa 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 parala mase. Hori bikarala mase. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu, Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu, Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu, Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Saudara mari yang rindu, ku sembah Kau, sujud di hadapan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu, Yesus. Ku sembah. Saudara, tadi kalau Pak Musa sampaikan, di tahun-tahun ini kita nggak bisa lagi berharap kepada manusia.
Kita tidak lagi bisa berharap dengan kekuatan kita lagi, dengan koneksi-koneksi kita. Kalau kita mau pengharapan kita, masa depan kita ada, dan itu benar-benar terjadi, melekatlah dengan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini, apapun yang terjadi di sekitarmu ini, asal kau melekat dengan Tuhan, pembelaan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, itu selalu menyertai kita. Dan hanya untuk Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan keinginan dalam hidupku, hanya untuk saya mau melihat saudara benar-benar kusuk, benar-benar sungguh-sungguh. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan keinginan dalam hidupku. Terus saudara, Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan keinginan dalam hidupku, hanya untuk mari saudara praktek. Oh, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan keinginan dalam hidupku, hanya untuk Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan keinginan dalam hidupku, hanya untuk keinginan. Hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Bapa, kami mendedikasikan kembali hidup kami untuk memuliakan Engkau. Kami mendedikasikan kembali keluarga kami, rumah tangga kami, seluruh aspek kehidupan kami untuk kembali mempermuliakan nama-Mu. Tidak ada satu kuasa di dunia ini, baik di langit, di atas langit, dan di bawah langit, yang bisa menandingi kuasa-Mu. Kami adalah orang-orang yang dibenarkan lewat kebenaran firman-Mu. Dan kami adalah orang-orang yang telah ditebus dan dipindahkan dari budak kepada pewaris, dari gelap kepada terang yang ajaib, untuk tujuan yang mulia, yaitu menggenapi agenda Tuhan, menggenapi rancangan Tuhan tentang masa depan kami, tentang masa depan kota kami, tentang masa depan bangsa kami. Bapak, kami mau memilih untuk hidup di dalam Engkau. Kami mengambil keputusan untuk bergaul karib dengan Engkau. Bagaimana Engkau rindu setiap kami memiliki hati yang melekat dengan Engkau. Diberkatilah Engkau Bapa, Tuhan pencipta langit dan bumi, yang menjadikan alam semesta dan mengatur segala sesuatunya dengan tertata dan teratur. Dipermuliakanlah nama-Mu Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
di acara ibadah malam hari ini. Seperti di surga. Ada kelepasan, ada kelegaan, ada mujizat, kesembuhan, pemulihan. Bahkan mujizat-mujizat supranatural terjadi di tempat ini. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, aku punya telinga, dan aku mendengar. Aku punya mata, dan aku melihat. Demikianlah firman-Mu terjadi atas hidupku. Dalam nama Yesus. Amin. Wow, saudara, tahun ini adalah tahun tetap masih di dalam perkataan Tuhan. Tahun di mana nafas Tuhan sendiri itu dilepaskan. Yesaya 55 ayat 11. Ketika firman-Nya diucapkan, ketika firman-Nya dilepaskan, Dia ada di situ. Untuk apa? Untuk menggenapi. Kalau roh Tuhan ada atas saya dan saudara, kalau firman-Nya tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam firman-Nya, kalau kita tinggal di dalam Dia, apa saja yang kau ucapkan, Dia hadir di situ. Makanya awasi hatimu, pikiranmu, supaya ucapanmu itu mendatangkan berkat, bukan kutuk. Supaya ucapanmu, perkataanmu, masa depanmu bukan mengalami kematian, tetapi kehidupan. Kematian bisa berbicara tentang kegagalan, kekelaman, kehancuran, dan lain sebagainya. Tapi kalau kehidupan, karena Dia datang untuk memberi kita hidup, supaya kita hidup di dalam segala kelimpahan. Janji Tuhan sampai hari ini, iya dan amin. Nah, ini ada di dalam tahun perjanjian Tuhan. Bagaimana perjanjiannya digenapi. Orang yang ada di dalam perjanjiannya, orang yang terikat dengan perjanjiannya, adalah orang-orang yang mengalami perbedaan. Makanya kita harus terkoneksi dengan surga. Saudara, hari-hari ini kalau kita nggak terkoneksi dengan surga, kita susah untuk mengalami terobosan-terobosan. Apa yang menjadi penghalang kita untuk memiliki koneksi dengan surga adalah kompromi. Dosa kompromi. Dosa alasan. Alasan itu kecil. Reason itu kecil. Tapi dampaknya besar. Saudara mau terima warisan. Tapi karena saudara alasan. Masih ngantuk. Tarsok. Atau dan lain sebagainya. Saudara. Waktu yang dijanjikan melewati batas. Saudara papasan momentum. Hari-hari ini saudara sadari alasan apa yang membuat saudara jadi jauh dari Tuhan. Alasan apa yang ditaruh oleh musuh di hidup kita yang membuat kita mulai pelan-pelan keluar dari rancangan Tuhan. Tuhan sudah memberikan kepada kita rancangan yang disebut masa depan yang penuh pengharapan. Kalau engkau hidupmu mau diberkati, hidupmu mau mengalami terobosan, hidupmu mau dipulihkan, lakukanlah kebenaran. Dampak dari melakukan kebenaran, pasti damai sejahtera. Pasti ada ketentraman. Pasti ada ketenangan. Sebab di mana ada kebenaran, di situ pasti ada damai sejahtera. Pilihannya kan cuma dua. Kalau saudara mau melakukan kebenaran, yang pertama pasti ada damai sejahtera. Ada ketenangan. Ada ketentraman. Tapi kalau saudara melakukan di luar dari kebenaran, yang ada kemalangan, kecelakaan, kesengsaraan. Kenapa saudara memilih tidak melakukan kebenaran? Ya salahmu dewe. Kita sudah diselamatkan. Tujuan Tuhan menyelamatkan kita untuk mengalami rancangan Tuhan. Kalau dulu leluhur kita diperbudak selama 400 tahun di Mesir. Budak itu nggak bebas, bener? Budak itu ditekan. Budak itu tidak mungkin bisa memiliki kehendak bebas.
Yang diikuti adalah kehendak tuannya. Karena seorang budak bisa bebas kalau ditebus. Makanya Yesus satu-satunya pribadi yang rela kehilangan nyawanya untuk menebus saya dan saudara. Sebagai rasa ucapan syukur terima kasih kita, apa yang harus kita lakukan? Memuji, menyembah, meninggikan namanya. Penyembahan yang Tuhan masuk bukan soal nyanyian. Penyembahan yang dimaksud di sini adalah bahwa keputusanmu itu adalah penyembahanmu kepada Tuhan. Pikiranmu itu menentukan penyembahanmu kepada Tuhan. Kalau pikiranmu selalu negatif, overthinking, yang gagal, yang hancur, yang gelap, yang ini, yang itu, berarti itu penyembahanmu kepada setan. Tapi kalau pikiranmu selalu yang baik, yang indah, yang mulia, sedap didengar, sekalipun situasi, keadaan tidak sama seperti yang kau harapkan, kau tetap mengucap syukur. Itulah penyembahan yang sebenarnya. Penyembahan yang sebenarnya adalah kehidupan kita sehari-hari. Kehidupanmu mencerminkan anak Tuhan atau anak setan. Orang percaya atau orang yang tidak percaya. Jadi penyembahan bukan soal lagu nyanyi bagus, suaranya bagus. Bukan. Penyembahan adalah kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita lakukan itu juga menentukan penyembahan kita kepada Tuhan. Contoh, saudara punya sesuatu, tapi ada saudara. Saudaranya saudara kekurangan. Yang disebut saudara adalah orang yang melakukan kehendak Bapa. Saudara menutup mata. Saudara nggak punya kasih. Ya enak aja mau dibagi. Orang aku juga kerja mulai pagi sampai malam. Saudara, kelihatan. Kalau hidupmu melakukan kasih seperti yang Tuhan mau, itu penyembahanmu kepada Tuhan. Makanya orang yang melakukan kebenaran pasti hidupnya dipenuhi dengan damai sejahtera. Orang yang tidak melakukan kebenaran pasti dikejar-kejar ketakutan, benar? Kecemasan. Awal-awal kan begini ngomongnya. Gak apa-apa, istriku kan gak tahu. Gak apa-apa, gembalaku kan gak tahu. Gak apa-apa, suamiku kan gak tahu. Coba kalau ada yang berani ngaku, penjara pasti penuh. Malam mau tidur, ketap-ketip. Nanti kalau ketahuan gimana ya? Halo? Karena iblis ngomong begini, lakukan aja, kan istrimu gak tahu. Lakukan aja, itu kan suamimu gak tahu. Lakukan aja, gembalamu gak tahu, kok gak tahu. Yang tahu cuma kamu. Tapi di saat engkau sendirian, disitulah firman Tuhan yang ada dalam hidup kita mulai berbicara. Ngapain ya tadi begitu ya? Tetap dikejar kegelisahan, dikejar rasa bersalah. Betul apa betul? Saudara punya telinga mendengar loh, tadi kita udah ngomong. Punya mata melihat loh. Saya harap nanti keluar dari tempat ini gak bisu, gak tuli ya. Gak buta. Karena semua yang ada di ini sampai kaki, itu keputusan kita untuk memberi diri menyembah Tuhan atau menyembah setan. Hari-hari ini kita ada di masa persiapan. Mau apa yang kita cari? Selagi masih siang, bekerjalah. Bekerja yang benar-benar sungguh-sungguh. Nabung seolah-olah nabung. Tapi ingat, kalau sudah senja, carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini masa persiapan. Jadilah 5 darah yang bijaksana. Jangan seperti 5 darah yang bodoh. Mereka ada kebenaran. Ada firman. Ada pelita. Tapi nggak ada minyak. Berapa banyak ngumpulin firman. Nyatet. Nggak salah. Bahkan dijadikan perikop-perikop atau ngerangkum. Nggak salah. Tapi yang terpenting, orang yang punya hubungan dengan Tuhan,
pasti buah-buahnya kelihatan. Kalau kemarin suka berbohong, sekarang nggak suka berbohong. Kalau kemarin suka berdusta, sekarang nggak suka berdusta. Orang yang melakukan kebenaran, orang yang ada minyak, berarti ada hubungan dengan Tuhan. Pelita firman waktu datang kepada kita, kita bertobat. Supaya kita bisa terus punya yang namanya minyak, harus membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara, gampang menilai orang. Karakternya berubah apa enggak? Karena ini masa persiapan. Mau nggak ngalami janji Tuhan? Gak usah pusing dengan yang di sono-sono. Katanya nanti ini, terjadi bencana, ini gempa di mana-mana. Bukan urusan kita. Urusan kita persiapkan diri untuk menjadi mempelai Kristus. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara punya mulut, mulai beritakan Injil kabar baik. Mungkin saudara nggak usah ngomong Yesus baik. Lewat kehidupan kita, lewat tutur kata kita, orang bisa melihat Yesus dalam hidup kita. Karena ini masa persiapan. Yang tahu banyak dituntut banyak. Kau sudah tahu firman banyak, tapi hidupmu tobat kumat. Ya. Hari ini dengar firman, yes, amin, aku mau berubah, keluar dari pintu banjir rezeki. Langsung haleluya. Saudara, ini masa persiapan, very serius. Engkau mau mengalami pemulihan segala sesuatu atau yang ketinggalan. Kalau saya mau memilih pemulihan segala sesuatu, tujuannya untuk apa? Memulihkan orang-orang yang ada di sekitar saya. Sekarang pertanyaannya cuma begini. Mau terima mujizat atau membuat mujizat? Halo? Mau terima mujizat atau mau membuat mujizat? Atau jadi pembuat mujizat? Kalau pembuat mujizat, karena mujizat sudah ada di sini. Tinggal engkau ucapkan, tinggal engkau panggil, tinggal engkau explore. Nah, siapa mujizat itu? Yesus. Kalau Yesus ada di dalam hidupmu, Yesus ada di dalam hidupku, dan kita tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam Yesus, tidak ada ketakutan lagi. Tidak boleh ada kekhawatiran lagi. Tidak boleh ada kecemasan lagi. Itu tadi kembali, saya pernah sampaikan, kalau kekhawatiran kita melebihi apapun, berarti kita memberi diri untuk menyembah setan. Halo. Jadilah seperti 5 darah bijaksana, ada pelita dan ada minyak. Matius 25 ayat 1. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ayat 2, 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Ayat 3, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Saudara dinubuatin tidak salah kok. Tapi setelah saudara mengalami pemulihan atau mengalami penggenapan nubuatan, saudara harus menceritakan, saudara harus bersaksi kepada orang-orang di luar sana. Dan saudara juga harus bisa menolong mereka. Kalau saudara pernah ditolong, saudara juga harus keluar untuk menolong mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka. Semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelitanya. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi
Jawab gadis-gadis yang bijaksana itu tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih-lebih lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Saudara, orang tua kita dipakai Tuhan luar biasa. Suami kita dipakai Tuhan luar biasa. Kita nggak bisa iman kita itu dikatrol sama suami kita atau orang tua kita. Masalah iman, hubungan itu pribadi, personal dengan Tuhan. Coba kalau kita berpikir kan gampang. Biasa kan kita suka nebeng-nebeng ya, namanya gelap. Nunut ya, di rumahku gelap. Di rumahmu lampunya nggak mati. Tuhan nggak mau seperti itu. Ini kan 5 darah yang bijaksana kan beritanya nyala terus. Ya coba kalau yang 5 ini kita berpikir, coba aja 5 darah yang bodoh ini ngomong sama yang bijaksana. Kalau gitu aku ngikut aja kemana kamu pergi. Supaya nggak gelap, supaya terang. Nggak gitu. Tuhan mau setiap kita punya hubungan pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan. Waktu Tuhan datang, minta pertanggungjawaban. Saudara sudah siap. Yang diukur, Tuhan bawa timbangan. Yang ditimbang bukan halaman pelataran, tapi ruang Maha Kudus. Makanya di ayat yang lain dikatakan yang tahu banyak, dituntut banyak. Saudara dikasih karunia-karunia roh, karunia menyembuhkan, karunia menasehati, karunia menguatkan, karunia apa lagi? Menyembuhkan, karunia mengusir setan. Saudara nggak pakai. Jahat nggak saudara? 5 yang bodoh itu seperti itu. Sebenarnya kesempatan sudah panjang diberikan. Bukankah sampai mengantuk? Berarti ada waktu panjang untuk persiapan. Menyongsong, mempelai. Kenapa dia nggak berbenah? Contoh Bapak Ibu Saudara. Saya kalau mau pelayanan ke satu daerah yang tidak ada lampu. Ya, sinyal tetap ada, provider tetap ada, tapi tidak ada listrik untuk ngecas HP. Apa yang perlu saya lakukan? Saya bisa bawa namanya power bank itu 2. Halo? Itu namanya persiapan. Semuanya saya cas. Nggak ada kata nggak bisa. Tiba-tiba, kadang-kadang orang bilang, kenapa sih mobilmu tuh penuh? Saya orang yang selalu tiba-tiba Tuhan tuh bawa gini, bawa gitu, selalu. Sekalipun ada pekerjaan yang direncanakan dan yang tidak direncanakan. Itu kadang-kadang datang bersamaan. Misalkan ini, sudah direncanakan, mau healing lah tipis-tipis sama keluarga. Namanya healing pakai baju santai ya, Su ya. Ya kan? Mungkin bisa pakai celana pendek, kaos oblong. Tapi saya selalu di mobil saya ada baju yang sopan. Baju yang bisa dipakai untuk bertemu sama orang-orang yang memang diharuskan pakai baju yang rapi. Nah kalau saya nggak persiapan, Ibu tolong gantikan saya. Saya mendadak kurang enak badan. Kan itu waktu saya jalan-jalan, saya sudah selesai. Halo, kira-kira kalau saya tidak ada persiapan baju di mobil, saya nggak bisa nolong orang ini dan ibadah tidak bisa berjalan. Nolong orang seneng nggak? Itulah orang yang hidup dalam kebenaran. Selalu hidupnya dipenuhi damai. Karena tidak papasan momentum. Ya tinggal bilang sekalipun kita sudah di sana, siap. Udah nggak usah mandi. Jalan sudah mandi tadi. Tinggal ganti baju. Hari-hari ini yang Tuhan mau, kita harus ada persiapan. Persiapan kita yang pertama, hanya waktu disiplinkan diri untuk berdoa, membaca firman, dan menyembah Tuhan. Yang terpenting menjadi pelaku firman. Mau tunggu apa? Saudara sudah dibilang, bertobat kerajaan Allah sudah dekat. Ini tentang pemulihan akan terjadi. Saudara masih bingung.
dengan kehidupan saudara yang lama. Hari-hari ini serius. Saudara tidak boleh alasan, reason, dosa alasan paling kecil. Tapi dampaknya besar. Setuju? Buang semua alasan. Kita harus preparing sendiri. Kenapa saya selalu ngepak baju banyak? Misalkan saya ke Solo cuma sehari. Sometime Bapak Ibu. Ya Pak Musa kan hamba Tuhan. Di sini ada yang melayani Tuhan, angkat tangan. Yesus ada nggak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Kalau sudah banyak orang yang didoakan, istirahat saya kurang. Disitulah saya prepare, waktu tenaga saya masih banyak. Saya taruh baju-baju. Waktu saya sudah istilahnya baterainya mulai berkurang, saya tinggal angkat. Orang-orang yang punya hubungan dengan Tuhan, keputusannya selalu bijaksana. Karena setiap kita punya kelemahan dan jangan mau entertain kelemahan. Kalau sudah tahu kau kecapean, kau nggak bisa konsentrasi, yang waktu kau nganggur, lakukan preparing apa yang kamu mau pakai sebagai senjata. Karena saya pelayan untuk melayani Tuhan. Kalau engkau pengusaha, mulai preparing. Wah, ini kayaknya bahan ini mulai mahal. Ini nggak lama nih naik lagi. Saya sering kali dipakai Tuhan, diajak Tuhan untuk mengamati. Atau ketika saya beli alat ya untuk sampo, beli kebutuhan sehari lah. Nah, saya beli sampo. Saya bilang, dia ngomong, Cik, sampo ini habis ini naik loh setelah Imlek. Saya bilang, loh kenapa sampomu kok tinggal 1? Oh iya, soalnya habis Imlek ini naik gitu kan. Terus saya lihat, tanya lagi. Yang ini. Terus habis ini harganya naik semua. Tapi Roh Kudus bisa ngomong di hati saya gini. Karena dia tahu membaca peluang. Jadi dia di tokonya, di etalasenya supaya ada barang. Dia taruh satu-satu. Yang lain disimpan. Karena setelah Imlek pasti naik. Kowe ngerti apa rason? Jadi pedagang harus bisa membaca peluang. Bisa membaca musim. Ya, pembeli pun sekarang sudah pinter. Ya, karena kan saya sudah langganan. Weh lah gak nurut aku, Cik. Besok itu naik loh. Naiknya minta ampun. Saya kalkulasi lah, ini kalau naik segini, ya akhirnya saya beli. Memang saya membeli secukupnya biasanya. Tapi kali ini, saya pun harus belajar bisa membaca musim dan waktu. Jadi orang percaya harus punya persekutuan dengan Tuhan yang karib. Supaya bisa melakukan banyak hal. Saya sudah ngerti. Oh iya. Karena habis Imlek, barang-barangnya naik. Kalau bukan orang langganan dibilang habis. Betul apa betul pengusaha? Coba angkat tangan yang jujur. Nanti alasannya apa? Ganti harga. Itu orang namanya jungming, betul nggak? Kita harus ngerti, kita pun juga harus tahu. Kalau mau datang hujan, tadi itu panas, tadi semua minta ampun. Habis itu udah lama gelap, mendung, peteng. Bener, hujan lebat. Nah masa tanda-tanda akhir zaman kita nggak tahu? Halo? Betul? Kita sudah ada di akhir zaman? Yang setuju angkat tangan. Saudara jangan suka dengar khotbah yang meninabobokan. Tapi dengarlah khotbah yang membangunkan engkau. Supaya engkau bisa berjaga-jaga.
waspada sambil berdoa. Ini waktunya kita bijaksana dalam menggunakan waktu yang ada. Bijaksana dalam segala hal. Orang yang bodoh, masa bodoh pastinya. Orang yang bodoh nggak tahu akan apa yang akan terjadi di depan. Tapi orang bijaksana, dia sudah hitung waktunya, dia sudah tahu musim apa ke depan yang akan terjadi. Perbedaan orang bodoh dan orang bijaksana itu seperti bumi dan langit. Saudara, kalau dengar firman jangan yang suka dinina bobokkan. Walaupun kita jemaatnya seperti ini, tapi firman Tuhan bilang gini kok. Jemaat di Korintus itu jemaat yang sederhana-sederhana. Jemaat apa? Dibangun dengan kekeluargaan. Jemaat mula-mula. Saya mau jujur sama saudara. Hari-hari ini memang bukan waktu yang gampang. Memang waktu yang sulit. Waktu yang sukar, waktu-waktu yang gelap, kalau engkau tidak melekat dengan Tuhan. Karena enggak akan ada tuntunan di luar Tuhan. Enggak ada GPS. Sekarang semua serba pakai GPS. Oh, dikasih tahu misalkan, Pak Musa undang saya. Cik, nanti ini alamatnya, saya Sherlock ya. Langsung nyampe. Satu ketika kalau benar-benar tidak ada lagi internet, tidak ada lagi fotokopi, saudara mau apa? Kalau kegelapan itu melanda, kalau saudara tidak punya Tuhan yang besar atau tinggal di dalam Dia, tentunya pasti ketakutan. Nggak usah nunggu gelap yang gimana. Mati lampu. Bluk. Langsung apa yang terjadi? Takut. Iwae. Basi. Betul ya? Apalagi yang di freezernya banyak ikan. Gelap itu menandakan ketakutan. Orang di dalam kegelapan itu orang-orang yang di dalam ketakutan. Nah kita orang-orang yang tinggal di dalam terang. Jadi nggak boleh takut. Sekalipun dunia sukar, masa kesulitan datang, orang-orang yang dikenan di hati Tuhan mengalami penyertaan Tuhan. Di dalam penyertaan Tuhan ada perlindungannya, pemeliharaannya, penjagaannya, penyertaannya, penyediaannya yang sempurna. Kok takut ngomong sama kanan kiri? Kok takut mana ya? Bilang, ayo. Kok takut ya? Sebab apa? Tuhan ada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia. Masa persiapan. Saudara dipersiapkan untuklah jadi lumbung Yusuf akhir zaman. Saudara dipersiapkan untuk menjadi berkat, menjadi terang di tengah-tengah orang-orang yang tinggal dalam kegelapan. Mau kuncinya melekat sama Tuhan. Bisnismu pasti berhasil. Usahamu pasti berhasil. Pelayananmu pasti berhasil. Apa yang kau kerjakan, kau pegang pasti berhasil. Jadi masa-masa persiapan ini kita harus tahu. Kisah Para Rasul 3:21. Bahwa Kristus Yesus harus tetap tinggal di surga sampai penggenapan, pemulihan segala sesuatu digenapi. Kalau masa itu belum terjadi, waktu Tuhannya belum dong. Makanya persiapkan dulu kapasitasnya. Ayo action. Yang punya karunia dagang, ya berdagang. Yang punya karunia untuk melayani, ya melayani. Jangan sampai firman Tuhan seperti ini. Karena siapa yang mempunyai, di Matius 13 ayat 12.
Siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Kau punya hati melayani. Hari ini mungkin cuma bisa mendoakan. Akhirnya Tuhan tambahkan lagi karunia penglihatan. Akhirnya Tuhan tambahkan lagi karunia menyembuhkan. Akhirnya Tuhan tambahkan lagi karunia untuk menghadirkan surga buat orang-orang yang butuh yang namanya mujizat. Lalu ayat yang bagian B, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Disuruh singer tarso-tarso. Lalu si kilo melencok kayak gini mau melayani. Sopo sing gelem. Ya toh? Ayo. Enggak. Nanti orang wake alasan. Dosa alasan, ingat ya. Itu akan membuat masa persiapan kita gagal. Kadang-kadang Tuhan melatih kita untuk mempersiapkan sesuatu yang besar. Itu dengan latihan-latihan yang kecil, Bapak Ibu Saudara. Kalau disuruh ya gak usah ngomong. Tuhan yang memperlengkapi. Masih banyak orang. Ingat itu berarti alasan. Suaraku kayak ngene. Itu alasan. Iya toh? Betul? Jujur loh, betul enggak? Nanti saya nggak pulang kalau nggak jujur. Saudara, itu alasan. Akhirnya membatasi kuasa Tuhan bekerja. Tahun kemudian, ayo melayani. Enggak, tokoku gak sing jogo. Padahal dijaga pagi sore sampai malam gak sing tuku. Wapokmu kapan? Ya toh? Cukuplah kalau Tuhan hadir. Kalau kita yes untuk Tuhan. Tuhan sudah tata semuanya. Esok sehari biasanya harus sampai pagi jam 8 sampai jam 5 sore. Hasilnya segitu. Tapi karena kita memutuskan untuk mengasihi Dia dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Jam 12. Omsetnya sudah melebihi 1 hari. Tuhan kita nggak berutang. Beri tepuk tangan yang luar biasa kalau kau mengerti. Jadi nggak usah takut sama Tuhan, nggak usah hitung-hitungan. Karena Dia penyedia yang luar biasa. Terus kalau disuruh lagi, jadi aser ya, jadi aser. Bapak ini nggak mungkin gitu, pasti mau. Enggak encok kukumat. Saudara tahu apa yang terjadi? Enggak cuma encok yang sakit. Bisa enggak iso tangi seminggu. Tambah alasannya kayak tambah loro. Alasannya tambah banyak. Penyakitnya tambah akeh. Begitu juga ketika engkau punya 1 talenta. Ya, yang penting aku berdiri, senyum, menyambut orang-orang di depan pintu. Kalau aku senyum, mereka yang tadi dari rumahnya ruwet, karena lihat senyum saya, dia segar. Besok ditambahi lagi. Pak, kayaknya Bapak sudah bisa jadi gembala komsel. Ditambahkan betul? Yang benar pun ditambahkan, yang jelek pun ditambahkan. Tadi disuruh nggak mau, encoe kumat. Gitu. Habis itu, encoe kumat, ya benar memang kumat. Karena alasan. Yang padahal encoe walaupun kumat belum sampai yang fatal ya. Tapi karena ucapannya, benar-benar nggak bisa bangun. Ditambah-tambahkan nggak? Yang jelek pun ditambahkan. Tobat ya Bapak Ibu Saudara dan tempat ini. Kak iso aku gak iso nginjil. Kak iso. Lah bisu tak kowe gak iso nginjil ibu. Halo? Padahal jualan kan bisa tuh ngomong. Siapa yang punya toko? Kan ada macam-macam customer ya. Ada customer yang gampang. Cik beli ini ya. Misalkan Ciwiku. Beli ini ya Cik ya. Itu gampang. Apapun yang dikasih. Ya mau. Datang customer kedua. Masih mending. Ketiga cerewetnya mintamu. Suruh ngeduk no kanan kiri sampai ke atas ke bawah. Gak tuku mana ya. Terus meneh ya. Nah saudara kalau Ciwiku tetap senyum. Oh ya gak apa-apa. Orang itu kan misalnya. Balik lagi Cik. Aku wis meriksa kono kene. Barangmu paling apik dan wong sing paling ramah. Itu kamu.
Sebenarnya yang ada di dalam dirimu sopo to ciwiku. Padahal membungkus ketus melayani aku. Saking apa? Kadang-kadang Tuhan pakai orang itu untuk apa? Memberitakan Injil kebenaran lewat apa? Sikap hidup kita. Melayani nggak harus di mimbar. Di mana saja, betul. Jadi kapasitas kita harus kita lebar. Kalau ini dimintain tolong doa, enggak, itu akeh sing muda, suaranya kenceng-kenceng. Sing tua enggak. Saudara enggak tahu akan jam kemudian besok atau lusa. Kalau saudara masih diberi kesempatan untuk melayani sekecil apapun, pakai. Mau disuruh doa makan kek, mau suruh doa firman kek, lakukan. Dimulai dari hal kecil. Dulu saya punya teman pelayanan, sama-sama jadi diaken. Dia awalnya kalau suruh berdoa, itu mesti dicatat. Istrinya yang mencatatkan doa-doanya. Pokoknya kalau begiliran dia doa syafaat, semua sudah ditulis di sini. Saudara, lama-lama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kalau doa syafaat nggak mandek-mandek. Ditambah-tambahkan nggak itu namanya. Awalnya kalau doa, ya wes ini patternnya di sini, ya wes itu. Amin. Tapi lama-lama dia bisa doakan. Aku berdoa buat teman-temanku yang jauh darimu Tuhan. Aku berdoa buat jemaat-jemaat yang mulai kendor imannya. Ditambahkan enggak? Ini kapasitas loh. Judulnya, kita ada di dalam masa persiapan. Yang perlu kita siapkan apa? Kapasitas hidup kita. Kapasitas hati kita. Hati tempat Tuhan berbicara. Kenapa kok bisa peka? Ya karena kita punya hubungan dengan Tuhan setiap saat. Wow, jemaat di tempat ini sedang dipersiapkan. Bu, aku gak iso nglayani. Panggil penggaweanku becak. Pak Saman becak itu ketemu wong enggak? Ya ketemu. Ya satu ketika saya ajarin. Nah Saman biasanya kalau mau nginjil itu enggak perlu ngomong Yesus Pak. Layani, kalau ada gundukan pelan. Kalau orangnya aduh. Jangan gitu Bu, mengucap syukur aja. Lama-lama orang melihat siapa yang ada di dalam diri kita. Mau nggak mengalami pemulihan segala sesuatu? Ekonomi dipulihkan. Kehidupan kita, bisnis kita, kesehatan kita dipulihkan. Jangan pelit-pelit. Karena siapa yang mempunyai akan diberi sampai berkelimpahan. Tapi yang tidak mempunyai akan diambil daripadanya. Saya yakin sore hari ini Tuhan lagi berbicara sesuatu. Saudara jangan pelit. Saudara, orang yang pelit itu berarti takut kekurangan. Saya diajari Tuhan untuk tidak pelit. Saya perpuluhan mulai dari 1000. Saya taat. Dari 1000 ditambahkan lagi. Ditambahkan. Karena apa? Dari pihak kita mau kerja sama. Dari pihak kita mau sepakat. Saya melihat malaikat di tempat ini begitu banyak. Bapak yang pakai rambut putih, yang ada rambut putih itu yang pakai baju batik. Tuhan sangat mengasihimu, Pak. Kau adalah teladan iman bagi generasi yang ada di sekitarmu. Dan kau ini punya iman yang militan. Kau tidak pernah menyerah terhadap apapun. Tapi Tuhan katakan di masa tuamu, kau disebut berbahagia. Karena apa yang kau tabur selama ini buat generasi, Tuhan akan mengembalikannya berlipat-lipat kali ganda. Hari-hari ini simple. Kalau kita mau mengalami damai sejahtera,
ketenangan, dan tentram, lakukan kebenaran. Firman Tuhan di ayat lain ngomong begini, Roma 14 ayat 17. Soal kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita yang diberi oleh Roh Kudus. Dimanapun kita berada, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Even dokter sudah memvonis engkau punya sakit, percayalah bahwa Tuhanmu tabib di atas segala tabib. Mungkin pertama engkau mendengar vonis dokter, sepertinya seolah-olah keadaan menjadi gelap. Tapi jangan lupa, terang Tuhan sudah terbit atas kita. Mulai berkatakan bahwa tubuhku sehat, semua sakit penyakit dalam tubuhku dirontokkan di dalam nama Yesus. Mungkin kau mendengar kabar bahwa keuanganmu ditipu. Engkau gak usah sedih. Mungkin sesaat merasa kehilangan. Jangan sampai dibawa sampai stres. Mulai mengucap syukur. Nanti Tuhan tuntun. Kenapa engkau kok bisa ditipu? Karena engkau ikut andil di dalamnya. Kalau engkau nggak mau, pasti nggak mungkin kena tipu. Supaya apa? Orang yang mudah bertobat, mudah mengalami pemulihan. Kalau kita terus ngomong ditipu, terus bukannya keadaan bertambah baik, tapi keadaan kita bertambah buruk. Ciri-ciri orang yang punya hubungan dengan Tuhan, di dalam dirinya pasti ada kebenaran, pasti ada damai sejahtera, pasti ada sukacita yang diberi oleh Roh Kudus. Lihat aja, orang ini dalam segala hal kok tetap ketawa. Kehilangan ketawa, dimaki-maki ketawa, dimarahin juga ketawa, difitnah juga tetap, artinya mengucap syukur. Berarti di dalam diri orang itu ada kebenaran. Karena waktu Tuhan tidak lama untuk memulihkan keadaan kita. Bersiap-siap, buang semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Buang. Itu akan memperlambat pemulihan terjadi dalam hidup kita. Jangan sesali semua yang telah terjadi. Karena ingat pasti ada andil kita di dalamnya. Saya pernah saksikan di tempat ini. Ada seorang ibu karena salah berinvestasi. Dan itu jumlahnya bukan lumayan. Menurut saya itu cukup besar. Tapi bagi dia, walaupun kehilangan seperti itu, masih ada simpanan yang lebih besar daripada yang hilang. Saudara tahu, karena terus dia, hatinya, pikirannya di masalah itu, di uang itu terus. Sampai berujung bunuh diri kan. Tapi untungnya, sekali lagi, memang nasibnya orang Kristen itu diselamatkan. Mau ketubruk motor bilang gak jadi, selamat. Mau jatuh kepleset gak jadi, selamat. Memang judulnya diselamatkan. Ya, siang itu kami sudah layani. Karena dia stres. Waktu saya ketemu sama dia, mau masuk rumahnya di depan pintu begitu. Dia kayak orang kejang, kayak sakau yang pernah, nggak tahu di sini ada nggak yang pernah jadi pengguna narkoba. Kalau sakau itu keluar keringat dingin dan pokoknya nggak fokus ya, saudara. Tahu nggak di situ? Saya cuma bilang sama Tuhan, sekali lagi mau mujizat atau menjadi pembuat mujizat. Lalu saya bilang, Tuhan, dia pakai orang kayak gini.
Gak usah kamu tengking, gak usah kamu urapi. Sudah banyak yang nengking, sudah banyak yang doakan, sudah banyak yang ngurapin. Ajak aja menyembah. Waktu lagunya, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara tahu, ibu ini ikut nyanyi. Setelah nyanyi, tenang. Waktu tenang, saya tanya sudah dibaptis belum? Belum dibaptis. Akhirnya singkat cerita lewat proses yang panjang, gak seperti yang kita kira gitu. Panjang, sampai akhirnya benar-benar dia dibaptis. Dan setelah dibaptis, karena pikirannya itu cuman, pokoknya aku jegur nang satu bengawan itu pasti aku sudah selesai. Alias apa? Putus asa. Depresinya tingkat tinggi. Sudah selesai dibaptis, sadar, dia nangis-nangis, terus makan. Terus teman-temannya ngomong, gak usah datang ke acara pernikahan ponakanmu. Kenapa kita ngelarang? Karena nanti dengar tentang uang tadi, masalah uang tadi, kan belum pulih sungguh-sungguh. Benar, kemungkinan di sana membicarakan itu lagi. Pulanglah ke rumah, didapati gantung diri. Lagi-lagi, walaupun sudah gantung diri, terbujur kaku, tapi masih bisa bernapas. Lagi-lagi pasti ngomong, selamat saya bisa bernapas. Coba lu gak bisa bernapas, gak bisa diobatin. Lalu teman saya bilang, ini gini-gini, di mana kamu? Ke rumah sakit. Saya bilang, ngomong sama dia, karena orang koma masih bisa diajak bicara. Mau mati atau hidup? Waktu ditanya begitu, dia nangis. Kalau kamu hidup, harus jadi kesaksian. Kalau enggak, ya mending daripada memenuhi bumi, enggak bisa melakukan apapun, binasa, masih ada kesempatan bertobat. Tuhan bilang, ayo pulang ya wis. Daripada kamu ngebei bumi, mulai. Ya betul kan? Nah, saudara tahu enggak? Sampai hari ini orangnya hidup. Lagi-lagi kita diselamatkan. Coba kalau belum dibaptis. Kalau sudah dibaptis berarti sudah sah jadi warga kerajaan surga. Hidup. Lagi-lagi kehadiran kita harus jadi mujizat buat orang lain. Tepuk tangan yang paling keras. Kemarin saya tutup dengan kesaksian. Saya posisi di Solo pulang ya. Nah, betulin mobil. Ada di mana di Sragen itu ada bengkel sampai bukanya 12 jam 12 malam. Nah, mobil saya bunyi cik terus pokoknya ya menakutkan lah. Terus kayak naik perahu yang ada ombaknya, naik kapal ada ombaknya itu. Akhirnya suami saya telepon, berhentilah di situ, orangnya bilang kesini aja. Kita ketuk, bengkelnya dibukain. Di situ ada seseorang nelpon saya. C, urgent ini C, penting C, saya bilang. Ini loh, temanku. Tiba-tiba gak bisa bangun. Singkat cerita, terus dia cerita, awalnya dia kena tumor. Terus dioperasi, lalu muncul lagi, nah waktu muncul itu dibiopsi. Terus dibiarin tidak lama, udah dioperasi kedua kali. Sudah menjalar ke batang otak. Dan sudah benar-benar koma. Saudara tahu, lagi-lagi kalau kita mau itu berbicara tentang kapasitas. Urusan mujizat kesembuhan, urusan Tuhan. Urusan kita menyediakan kapasitas.
kemauan berbicara tentang kapasitas mau dipakai oleh Tuhan. Langsung saya telepon video call sama suaminya. Saya doakan besok kan operasi selesai. Waktu sudah dia bilang operasinya lancar. Kita doa lagi video call. Saudara tahu sudah bisa berbicara. Setiap kita bisa menghadirkan mujizat bagi orang. Asal kita mau sungguh-sungguh menyadari bahwa tahun-tahun ini Tuhan turun dengan kedahsyatannya. Terus teman saya bilang gini, nanti dia sudah pulih, akan aku ajak ikut tuh. Saya ada persekutuan doa pagi setiap hari Selasa dan Jumat jam 6 pagi. Saudara, terus yang nelpon saya tuh ngomong gini, untung Cece gercep. Itu berbicara kapasitas. Saya bisa aja tuh nunda. Orang saya posisi di bengkel, berisiknya minta ampun. Saudara, kalau engkau mau, Tuhan yang akan membuat mujizat. Mati pun bisa bangkit. Karena memang Tuhan pakai orang-orang yang mau mengoneksikan orang-orang itu kepada Tuhan. Bukankah kita penghubung antara surga dan bumi? Orang-orang yang belum mengenal Tuhan, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, melalui kehidupan kita, melalui keluarga kita, melalui bisnis kita, melalui usaha kita, melalui pelayanan kita, bisa percaya kepada Tuhan. Jangan takut, mungkin di tangan kita tinggal segenggam tepung dan sedikit minyak. Asal kita mau. Mungkin kita nggak pandai berbicara, tapi Tuhan pasti kasih kepandaian yang lain. Kau nggak pandai ngomong, tapi lewat masakanmu itu juga bisa menginjili orang. Kau mungkin nggak bisa berkhotbah di depan, nggak bisa jadi WL, kau mungkin nggak bisa jadi singer, tapi engkau bisa mendoakan tetanggamu, saudaramu yang belum percaya Tuhan. Kau bisa mendoakan kotamu supaya kesejahteraan kota di mana engkau tinggal menjadi kesejahteraan. Hari ini saya melihat akan ada banyak mujizat terjadi di tempat ini. Mari sama-sama bangkit berdiri. Yang namanya jadi terang artinya jadi berkat. Yang namanya jadi terang itu artinya jadi dampak. Kalau Yesus selama 3,5 tahun pelayanannya selalu menghadirkan mujizat. Anak epilepsi sembuh. Yang kerasukan setan sembuh. Yang buta melihat. Yang tuli mendengar. Yang lumpuh 38 tahun pun berjalan. Kusta sembuh. Bukankah DNA-nya dia ada di dalam kita? Bukankah Yesus yang disebut mujizat sudah tinggal dalam hidup kita? Berarti kita bisa membuat mujizat kapanpun, dimanapun kita berada. Yang penting jangan kompromi dengan dosa sekecil apapun, termasuk alasan. Kalau tadi cewekku bisa aja ngomong, aku nggak bisa datang karena anakku datang, karena ini ono. Cepaleka juga ngomong karena ini ono. Ya nggak mungkin di sini tadi dikasih kesempatan untuk singer. Kadang-kadang cara Tuhan memakai kita unik, betul nggak C? Unik. Sepertinya musuh menahan kita, jangan pergi, jangan pergi. Saya bilang, gimana? Telepon ngomong gini, gimana saya pergi apa enggak? Pergi, saya bilang. Beritakan Injil kabar baik kepada semua orang lewat apapun yang kita punyai, supaya kita makin diberi yang berlimpah-limpah itu. Supaya apa yang ada di dalam kita makin berkembang, terus berkembang. Banyak, dari 2 jadi 5 jadi 10 dan lain sebagainya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Buat hikmat-Mu, buat pengertian-Mu.
Engkau sudah menjelaskan begitu jelas. Yang membuat kami susah untuk mengalami terobosan. Susah untuk mengalami mujizat. Hanya satu alasan. Alasan seringkali tidak kami sadari. Itu membuat kami tinggal di dalam kebodohan. Tinggal di dalam belenggu. Tinggal di dalam ketakutan. Saudara, angkat kedua tanganmu. Dan katakan, Tuhan, hari ini aku mau Engkau pakai. Tuhan, malam hari ini. Mari ikuti kata-kata saya. Tuhan, malam hari ini. Aku menyadari bahwa DNA-mu ada di dalamku. Mujizat itu, yaitu Engkau sendiri, tinggal di dalamku. Mulai hari ini, aku akan membuat mujizat buat orang-orang yang memerlukan. Yang sakit disembuhkan. Yang lumpuh berjalan. Yang buta, yang tuli mendengar dan melihat, baik rohani maupun jasmaninya. Malam hari ini Tuhan, aku mengerti bahwa aku dipersiapkan untuk menjadi lumbung Yusuf di akhir zaman. Oh yes Lord, terima kasih Tuhan. Saudara, lumbung Yusuf jangan berpikir hanya soal berkat, soal bahan-bahan makanan. Kesembuhan itu juga lumbung Yusuf. Kalau orang-orang mulai susah untuk berobat, orang-orang mulai di sekitar kita tidak punya uang, biaya medis mahal. Tapi tahukah bahwa tangan kita punya karunia untuk menyembuhkan orang sakit, memerdekakan orang yang terikat, yang terbelenggu. Aku berdoa buat setiap kekuatan kuasa yang bukan dari Engkau. Mantra sihir tenung yang ada di tempat ini. Saat ini juga yang mau membatalkan kuasamu bekerja. Aku ikat kuasa mereka. Aku katuk mulut mereka. Aku ikat tangan, pikiran, dan kakinya. Dalam nama Yesus. Aku lumpuhkan segala kuasanya. Kau tidak punya kuasa, tidak punya urusan dengan acara ibadah malam hari ini. Dalam nama Yesus. Aku minta pagar apimu memagari mengelilingi kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa kehendak-Mu. Saat ini yang sakit jantung sembuh. Yang sakit di bagian tulang belakang sembuh. Ada beberapa orang yang mengalami kelemahan di bagian pinggang belakang. Seperti ototnya tertarik dan saat ini juga oleh bilur-bilur Yesus Engkau sembuh. Saudara pegang di bagian jantung saudara yang sakit jantung. Saudara yang bagian radang atau pernapasan saudara pegang bagian yang sakit. Lutut, sendi pegang, kepala pegang. Ada yang telinganya pendengarannya kurang. Saat ini pegang, ada yang penglihatannya juga saat ini yang terganggu. Pegang di dalam nama Yesus. Ini waktunya Tuhan menyembuhkan engkau. Yang rindu pemulihan keuangan, ekonomi, percaya Tuhan sudah memulihkan. Tuhan sudah menyembuhkan kau sakit lambung, sakit liver, sakit limpa. Saat ini juga miom-kis, tumor kanker sembuh dalam nama Yesus. Sakit diabetes sembuh. Autoimun sembuh. Batuk flu sembuh dalam nama Yesus. Saudara yang hari-hari ini merasa di dalam jantungnya terganggu, saudara boleh maju ke depan. Dengan otoritas ilahi Tuhan, aku minta belas kasihan-Mu. Cepat-cepat. Kalau ada yang di bagian dada ataupun terasa tidak nyaman, kalau saudara cepat boleh maju ke depan. Jangan malu-malu Bapak Ibu Saudara. Orabataba, gunakan waktu yang ada ini. Yang sakit lambung boleh maju ke depan. Yang sakit di bagian lambung juga boleh maju ke depan. Mungkin kau sakit GERD sudah menaun dan hari ini Tuhan akan sembuhkan. Yang sakit vertigo juga boleh. Yang sakit di bagian pinggang, sakit diabetes, autoimun, sakit miom-kis, tumor kanker boleh maju ke depan. Bapak Ibu Saudara, ini waktunya mujizat kesembuhan itu terjadi ketika engkau percaya. Saudara, sebelum saya mendoakan saudara, saya ada kesaksian sedikit.
Kemarin pagi saya melayani di Zoom pagi jam 5 subuh. Dan tiba-tiba di selesai acara saya menyampaikan firman. Tuhan berbicara di hati saya untuk mendoakan salah seorang yang ada di Zoom. Dan saya nggak ngerti itu siapa Bapak Ibu Saudara. Tapi saudara tahu, setelah saya selesai ibadah, ibu ini nelpon saya. Ibu yang tadi ibu doakan itu saya. Dan saya sudah berobat ke Jogja, berobat kemana-mana. Tapi hari ini sakit saya sudah sembuh. Saudara, Tuhan mau menyembuhkan engkau itu mudah. Asal engkau percaya. Yang sakit di bagian dada atau jantung boleh angkat tangan dulu.